kepada yang mulia Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Tos Laihi Tawaddul Maskura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, di masjid yang mulia, yang dimana disebutkan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana tidak perlu keraguan lagi, insya Allah pada malam hari ini diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bangun dari majlis ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah angkat derajat kita. Allah luaskan rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para habaib, para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap beliau-beliau. Woi, gua karungin nih. Sini, ngadepin sini, dengerin. Sini, jangan pada bercanda sini. Yang kecil-kecil jangan pada bercanda. Nggak boleh ngobrol-ngobrol. Ya. Setelah itu yang saya hormati juga para aparatur kenegaraan, begitu juga para jawara-jawara, begitu juga para orang tua, para sesepuh, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bukti ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani, kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membawa kebaikan, yang mengenalkan kita tentang Allah, yang mengenalkan kita tentang ilmu-ilmu syariat, hukum-hukum syariat, dikenalkan kita salat, dikenalkan kita azan, dikenalkan Ramadan, puasa. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kenal di pada hari ini. Di malam hari ini, di zaman hidup kita ini, kita mengenalnya. Itu semua adalah jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak kenal majelis seperti ini. Kita nggak kenal majelis-majelis taklim, nggak kenal masjid, nggak kenal azan, nggak kenal puasa Ramadan, nggak kenal silaturahmi. Semua jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai dan mengikuti, meneladani daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah. Allah lagi mengajak bicara kita. Nabi Muhammad memberitahu kita, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang sama kita. Mukanya kalau orang yang benar-benar taat, yang benar-benar ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut pasti hidupnya di dunia ataupun nanti di akhirat akan diselamatkan dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perkumpulan ini merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bilang, saya mau tanya sama antum, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Cinta sama Rasul? Kalau benar-benar cinta, kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal, maka kita nggak bisa sayang. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa cinta. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan tidak ciptakan ini. Bumi, langit, semua isi-isinya tidak akan diciptakan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kenal Nabi disayang sama Allah. Semua doa Nabi diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita nih, kita ummatun marhumatun, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkali-kali doain kita. Nabi Muhammad sampai nggak mau masuk surga kecuali umatnya sudah masuk ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya biar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Semua perihal kita diberkahi oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus tahu, ya, basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia, tapi nggak kayak kita manusianya. Nabi Muhammad manusia, tapi nggak kayak kita manusianya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keringatnya aja itu lebih wangi daripada misik. Minyak misik ini minyak mahal. Kalau kita beli 1 milinya aja itu bisa jutaan. Keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih wangi daripada misik. Itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kalau Nabi bercucuran keringat, ya, dikatakan keringatnya itu bagaikan butiran-butiran mutiara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya ganteng, kulitnya putih, badannya gagah. Semua orang mengakui keindahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paling super power, manusia yang paling gagah, yang paling ganteng, yang paling pintar, semuanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat kalau Nabi lagi keringetan, ya, dulu pernah ada satu sahabat, Nabi tidur di rumahnya. Nabi kecapean, Nabi orangnya suka dakwah ke sana. Suatu kali Nabi tertidur capek di rumah sahabat, di padang pasir, siang hari, panas. Keringetan nggak kira-kira? Kita kalau panas-panas nggak pakai kipas aja, tidur gimana kira-kira? Jangan pakai AC nih. Pakai AC mah enak udah. Nggak pakai AC coba, keringetan gitu.
Itu sahabat kalau Nabi lagi tidur keringetan, bukan dikipasin, bukan. Sahabat ngambil kapas. Sahabat ngambil kapas. Itu yang ada di wajahnya Nabi itu dikapasin pelan-pelan. Udah penuh kapasnya diperes. Airnya keringatnya diperes, ditaruh di botol. Terus ditaruh di botol. Terus sampai penuh. Itu kalau seandainya ada acara-acara pernikahan, acara ada kumpul-kumpul, ada majelis taklim, itu dibagiin ke rumah sahabat. Nih, keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wangi. Keringatnya Rasulullah wangi. Coba keringat kita. Wah, asam. Sengit ya. Masya Allah. Jadi nggak sama kayak kita. Kadang-kadang ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disamain kayak kita. Disamain kayak orang biasa. Dia kalau lagi menghina Nabi, lagi mengecilkan Nabi, itu dia lagi nyeritain dirinya dia. Sesungguhnya dia itu hina, dia itu jelek, dia itu buruk. Kalau di dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sama sekali keburukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Makanya kita harus ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita bukan hanya sholat, bukan hanya puasa bulan Ramadan, bukan hanya bayar zakat, banyak perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti nuntut ilmu. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Nggak boleh dari kita meninggalkan majelis ilmu. Nggak boleh salah satu dari kita tidak mengaji, tidak menuntut ilmu. Maka dosa untuk kita kalau tidak menuntut ilmu. Karena diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba biar kudu rajin nih, apalagi yang anak muda-muda nih, biar kudu rajin nuntut ilmu. Majelis taklim di mana datang? Majelis taklim di mana datang? Cuman yang benar, cari guru yang benar, yang ngajarin syariat, yang ngajarin cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari guru yang benar, ikuti guru tersebut. Itu modal kita. Seperti apa lagi? Seperti menutup aurat. Seperti menutup aurat. Menutup aurat hukumnya wajib. Nggak boleh dari kita membuka aurat kita. Auratnya laki-laki mabaina surah wa rukbah. Dari pusar sampai dengkul yang wajib ditutup. Nggak boleh kebuka, nggak boleh. Ya. Kalau perempuan jami'ul badan, semua badannya, ilal wajah wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan, cukup. Tuh. Nih, yang laki-laki nih, kalau musim panas nih, jangan bleding baik. Ya kan, ada kan? Mana Masya Allah, badannya, perutnya bendut, hitam, Masya Allah, bleding baik depan. Rokok basbus udah kayak jin. Ya, nggak boleh. Nabi bilang nggak boleh ngebuka aurat kita, nggak boleh. Tutup aurat kita yang bagus, yang rapi. Mau panasnya kayak gimana lagi? Harus kita menutup aurat kita. Wajib hukum. Nih ibu-ibu nih yang pada perempuan nih, alhamdulillah, ini rapi-rapi, saya pakai kerudung rapi. Ini kira-kira di rumah kayak kerudung nggak bu? Nah bu? Ke warung samping rumah pakai kerudung nggak bu? Pakai bu? Enggak? Pakai bu ya? Pakai ya? Nah, jadi coba kita tutup aurat kita. Sampai perempuan pun diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang saya suka sedih sama perempuan-perempuan yang salah jalan. Pakai pakaian muslimah tapi salah. Berapa banyak kadang-kadang ibu-ibu pakai kerudung, pakai tangan pendek segini. Ada gak? Apalagi nih yang anak-anak muda, coba kita lihat perawan-perawan pakai kerudung rapi, Masya Allah. Tapi kadang-kadang bawahnya legging, celananya, bajunya ketat, Masya Allah. Bu, nggak boleh untuk perempuan hal seperti itu, nggak boleh. Ya, ini apalagi nih nggak usah pakai jogging dah ya. Kadang saya suka kesel sama perempuan jogging, alasan baik, bilang mau sehat lah, alasan tuh. Orang kalau mau sehat bu, benar-benar mau nyari keringat, sholat aja 1000 rakaat bu, muncul keringat bu. Lah iya, betul nggak? Wah, gerakannya sama jogging, lebih bagus
Sholat malah, sholat ada sujudnya, jogging mana ada sujud? Ada jogging sujud? Ada. Coba bayangin itu. Lebih mulia sholat, pahala dapat, sehat ongkong. Coba kita lihat itu. Coba jangan pakai bilang jogging, emang aja resep mau kelayakan. Pagi-pagi hari Minggu tuh saya suka ngeliat tuh di tidak tuh, tahu nggak? Ya Allah. Itu perempuan yang dari langit turun, yang dari kuburan keluar. Sampai numplek di situ, masya Allah. Jogging pakai kerudung, banyak pakai kerudung rapi. Cuman pakaiannya ketat, celananya ketat, udah kayak lontong. Banyak gak? Banyak gak begitu? Nggak boleh begitu. Nabi nggak ajarin begitu. Nabi ajarin buat perempuan nih, bu ibu nih, buat perempuan kalau beli baju tuh bu, beli baju yang gombrong. Nabi ajarin beli baju yang gombrong, baju kurung yang nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Itu diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau pakai baju warna hitam bu yang bagus. Kenapa warna hitam? Karena hitam itu nggak tembus nggak tembus. Ibu-ibu pakai baju hitam nggak tembus bu. Kadang-kadang nih ibu-ibu pengajian, masya Allah, wah bikin baju ya pak ya, banyak yang minta bikin baju ya pada bini-bininya. Minta bikin baju 200.000, bikin gamis warnanya putih. Putih itu bersih, putih itu suci. Wah bener, dalilnya bagus. Cuman kan kadang-kadang ibu-ibu pakai baju putih dalamannya merah. Masya Allah, ada yang kuning conge. Wah udah macem-macem dah, macem-macem. Jangan, nggak boleh. Makanya Nabi bilang di akhir zaman banyak perempuan-perempuan menutup aurat seakan-akan telanjang. Banyak. Itu Nabi sebut kok di dalam hadisnya. Tutup aurat rapi, bagus, tapi seakan-akan telanjang. Na'udzubillah min. Jangan, nggak boleh pakai baju yang benar, kerudung yang rapi, ya. Jangan sampai rambut-rambut kelihatan. Jangan, tutup yang benar, tutup yang rapi. Ibu-ibu ajarin anak-anak perawannya bu. Ajarin bu, jangan sampai tersesat bu. Jangan pakai, wah Bib, ini kan zaman modern, ikutin zaman modern. Masuk neraka nggak pakai ilok bu. Jangan pakai bilang ilok masuk neraka begini doang. Luar neraka mah tetap masuk. Kalau melanggar tetap masuk. Pakai yang rapi. Orang mau dandan gimana kek, kita ikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tadi kan saya bilang, cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Kalau cinta benar-benar ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai salah jalan. Ya. Nah kita semua nih yang hadir di sini coba dandan yang rapi, ikutin pakaian-pakaian orang-orang yang rapi. Jangan ikutin artis-artis, jangan ikutin Instagram, jangan ikutin YouTube, jangan. Adanya di majelis taklim, rajin ke majelis taklim, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang benar, ini yang bagus. Jangan kita modal handphone zaman sekarang, ikutan orang-orang di handphone. Jangan, nggak boleh ya, nggak boleh. Makanya saya bilang biar kudu nuntut ilmu, biar rajin, biar pinter. Karena kita di zaman sekarang nih banyak dibego-begoin sama orang kafir, betul? Betul nggak? Banyak dibego-begoin sama orang kafir, dibegoin gitu. Sekarang kita lihat ulama sama ulama diadu domba. Masya Allah, ulama sama ulama difitnah, Habib sama Habib difitnah, Ustadz sama Ustadz difitnah. Karena apa? Karena kurangnya ilmu dalam diri kita. Tapi kalau kita tahu ilmu di dalam diri kita, kita nggak bakal tersesat. Kita tahu mana ulama yang benar dan kita tahu mana ulama yang salah. Ya, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tahu mana yang bawa kebenaran, mana yang tidak bawa kebenaran. Karena kita punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita ikut-ikutan orang. Wah, ini musuhin Habib yang ini, dimusuhin. Nggak boleh. Nggak boleh kita musuhin ulama. Siapa kita? Kalau kita ngeritik ulama-ulama, siapa kita? Memang kita orang pintar. Memang kita ulama. Bukan. Nggak boleh kita kritik ulama fulan, kritik ulama fulan, Habib fulan, Ustadz fulan. Nggak boleh, nggak boleh. Selamatkan diri kita, kata Allah, bu anfusakum. Selamatkanlah diri kalian. Jangan sampai kalian gara-gara melihat handphone tersesat. Makanya saya bilang nih handphone zaman sekarang nih, handphone Dajjal nih Pak, Bu. Tahu Dajjal? Dajjal matanya berapa? Dajjal matanya berapa? Satu tuh handphone, matanya berapa? Nah, ini Dajjal nih. Ya, wah Bib, handphone sekarang ada matanya 3, anaknya Dajjal dia. Tambah
ulama, pokoknya dajjal juga udah. Karena fitnah di sini nih. Karena adanya fitnah di sini. Kadang-kadang kita melihat berita, belum tahu kebenarannya. Main wah-wah bayar. Iya, betul nggak begitu? Saya pengen kasih hadirin daging mentah, mau langsung makan nggak kira-kira? Daging mentah mau dimakan nggak? Begitu juga handphone. Kalau kita belum tahu kebenarannya, jangan main ditelan aja. Saring dulu, lihat dulu, ini benar atau salah. Nah ini harus kita tahu bagaimana kurangnya ilmu di dalam diri kita. Tuh. Jadi jangan sampai nih, apalagi nih, wah Allah, nih ibu-ibu, nih bapak anak muda nih, wah pengen viral. Zaman sekarang semua punya TikTok. Ya, punya TikTok ada bu. Ngaku punya TikTok gak? Nah, ya, Masya Allah, paling jago tuh. Ampun bang jago. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul gak? Coba ngikutin. Ya, udah gak pantas pisan. Orang Bojong Menteng pengen viral. Ya udah pantas deh. Iya, lah kali orang sono, orang luar negeri, orang mana, iya kali dah nggak usah ikutin dah. Kita mah ajaran orang tua kita dulu nuntut ilmu. Nih hadir kayak begini nih, maulid, majlis taklim. Itu orang-orang dulu kita seperti itu. Jangan ditinggalin. Jangan sampai kita melanggar daripada orang-orang terdahulu. Makanya orang dulu pada selamat-selamat, umurnya panjang-panjang, tua-tua pada taat kepada Allah Subhanahu. Orang dulu Pak, Bu, saya dengar cerita nih, mau orang Sumur Batu, mau orang Bojong Menteng, mau orang Pekayon, mau orang Cikunir, mau orang Setu, tuh nyampe tuh ke pengajian guru kita tuh, Al Habib Ali bin Shalih Al Atas. Pengajian abahnya Al Habib Shalih bin Abdullah Al Atas nyampe. Orang dulu biar kata jauh dekat. Naik sepeda, agam jalan kaki. Kita coba zaman sekarang, yang dekat jauh. Betul? Yang dekat ya jauh. Apalagi kita udah enak punya motor sekarang, ya Allah tinggal starter nyalain gas nyampe. Kagak mau juga ngaji, PA lah. Udah enak, udah deket, nggak mau juga ngaji. Kan kebangetan ini orang. Coba kita ikuti ajaran orang-orang terdahulu. Mungkin saya pesan, jangan sampai tinggal majelis taklim. Hadirkan majelis taklim. Di sini ada majelis taklim, ikut, coba. Ikutin ustadz-ustadznya. Kalau ada habibnya, ikutin habibnya. Itu yang akan selamat kita nanti di yaumul kiamat. Kalau kita punya bendera ilmu, kita akan selamat nanti di akhirat. Tuh, mau selamat gak di akhirat? Nuntut ilmu kudu getah. Nuntut ilmu kudu giat. Jangan sampai kita di dunia, orang coba kita lihat kerja dalam 1 minggu, Masya Allah, kerja aja. Dunia aja yang dicari. Padahal dia tahu dunia ini cuma sementara. Dia tahu dunia ini cuma sebentar. Dia tahu nanti mati, harta nggak dibawa, jabatan nggak dibawa, kedudukan nggak dibawa. Dia tahu. Tapi kadang-kadang dia masih ketutup sama keindahan dunia. Dia nggak tahu nanti yang ditanya itu amal ibadah, amal yang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas, bukan dokter, bukan profesor, bukan presiden, bukan menteri, bukan. Orang yang pintar yang memikirkan dirinya dan amal perbuatannya untuk nanti setelah dia mati. Itu orang yang pintar, kata Nabi Muhammad SAW. Kita bayangin kalau memang ada pengajian seminggu sekali, gila kamu datang juga, ini kebangetan. Seminggu sekali, coba bayangin, siapkan diri kita nuntut ilmu. Jangan sampai kita udah 1 minggu full nyari uang, nyari dunia, nggak kenal sama akhirat, nggak kenal sama pengajian. Sholat, alhamdulillah, tapi nggak nuntut ilmu, dosa juga. Kan tadi saya bilang, nuntut ilmu hukumnya wajib. Tuh. Mau nuntut ilmu insya Allah. Ayo coba kita tenangkan diri kita, hadirkan majelis taklim, sisakan waktu kita untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya jelaskan faedah maulid ini nggak bakal kelar, sampai kapanpun nggak bakal kelar. Berhari-hari pun menceritakan Nabi Muhammad SAW nggak bakal kelar. Kita kalau mau lebih tahu lagi Nabi Muhammad SAW,
Tadi yang kita bilang, ikuti majlis-majlis taklim, ikuti perintahnya Allah, dan jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan keberkahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita yang tadinya rusak, yang tadinya tidak bagus, Allah perbaiki semuanya. Allah perbaiki perihal kita, perkara-perkara kita yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.